RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Semua anak muda bisa berperan untuk bangsa ini apapun profesinya. Bagaimana anak muda kita ini bisa berperan sebagai agent of change, agen daripada perubahan. Bagaimana kemudian kita memastikan protokol kesehatan di level masyarakat dan protokol kesehatan di level individu ini tetap dijalankan juga menjadi sesuatu yang terus menjadi kampanye kita selama masa strolling tadi. Seri berita malam ini, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Situasi leveling dalam PPKM akan terus dilakukan guna memantau laju penularan COVID-19. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Oktober 2021. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan rekan saya, Siti Ana. Ya, untuk mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan terlebih dahulu sekilas berita utama. Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Peter Kalakmabin, hari ini meninggal dunia di RSUD Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang setelah dikabarkan terjatuh di rumahnya. 4 tokoh dari 4 provinsi di tanah air, yakni Tombo Latutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, sutradara film Aji Usmar Ismail dari Jakarta, dan Raden Aira Wangsakara dari Banten akan memperoleh gelar pahlawan nasional. Ya, pendengar, dalam pidatonya secara virtual di konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-13 hari ini, Presiden Joko Widodo memaparkan 3 kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong transformasi ekonomi digital. Pendengar, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Selain mempererat perbedaan etnis, ras, dan juga agama, pemuda juga berperan dalam penguatan moral, kontrol sosial, serta sebagai agen perubahan. Laporan disampaikan Safira Amalia berikut ini. Kita plus untuk anak muda kita. Artinya apa yang Tepat pada 28 Oktober, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di peringatan ke-93 tahun ini, pemuda diharapkan terus menjadi garda terdepan pembangunan bangsa. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah dalam dialog interaktif Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh RRI hari ini mengatakan, memaknai Sumpah Pemuda merupakan keharusan dalam perkembangan nasionalisme yang mengatasi perbedaan etnis, daerah, agama, dan sebagainya. Konteks makna Sumpah Pemuda harus dimaknai bahwa ini ada suatu pernyataan ketekatan bulat daripada pemuda yang harus kontinuitas dalam perkembangannya berkaitan dengan nasionalisme yang bisa mengatasi ikatan daripada etnis atau perbedaan antara etnis, daerah, agama, dan sebagainya. Harus bisa mengatasi hal itu. Kita sepakat bahwa Indonesia sebagai perekat, kata Indonesia juga bagian perekat yang juga bisa dijadikan landasan cita-cita. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Pembangunan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Ammar Ahmad menyampaikan semua anak muda dapat berperan terhadap pembangunan bangsa. Setidaknya ada 3 peran pemuda yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kekuatan moral sebagai kontrol sosial dan agen perubahan. semua anak muda bisa berperan untuk bangsa ini apapun profesinya, apapun kreativitasnya. Jadi ruangnya selalu ada. Makanya tadi saya sampaikan ada 3 peran pemuda dalam Undang-Undang Pemuda, Undang-Undang 40 tahun 2009, bahwasanya pertama pemuda itu adalah garda terhadap kekuatan moral. Ya, khususnya karakter sekarang kita ini yang lagi perlu kita galakkan. Kedua adalah bagaimana anak-anak muda itu kemudian bisa menjadi kontrol sosial.
Nah, ini juga menjadi penting. Yang ketiga adalah bagaimana anak muda kita ini bisa berperan sebagai agent of change, agen daripada perubahan. Pada implementasinya, peran pemuda dinilai penting, termasuk dalam pengambilan kebijakan seperti halnya dalam pemerintahan. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap gagasan pemuda dalam pembangunan kota. Pemuda saya kira hari ini di Kota Bekasi menjadi objek daripada pembangunan, ya, ikut serta. Kita ada yang namanya tim percepatan ya untuk pembangunan wali kota. Itu relatif juga kombinasi antara yang muda dengan yang tua itu, kemudian yang memiliki basic keilmuan juga bergabung di sana. Ya. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bekasi Mardani Ahmad mengatakan, keterlibatan anak muda memang perlu dimaksimalkan dalam kebijakan pembangunan. Ke depan kebijakan ini memang benar-benar kalau kebijakan itu untuk anak muda ya harusnya memang seleranya harus selera anak muda. Maksud saya begini, aspirasi pemuda kemudian bisa diterjemahkan sebagai suatu kebijakan sehingga nanti implementasi kebijakannya benar-benar mengena dan gampang diakses oleh pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa ini memeringati Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum bermakna luar biasa dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kini 93 tahun sudah peristiwa bersejarah itu berlalu. Energi dan semangat persatuan tersebut masih dirasa penting diaktualisasikan untuk mengatasi persoalan bangsa, sekaligus menjadi energi untuk membangun bangsa Indonesia. Ya, pendengar, di 93 tahun peringatan Sumpah Pemuda, utamanya di pandemi COVID-19 kali ini, pemuda dan para pemudi diharapkan siap menghadapi tantangan zaman, utamanya membawa bangsa ini bangkit di era pandemi. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter RRI Cirebon, Iskandar Zulkarnain. Peran pemuda dalam membangkitkan gairah ekonomi sangat penting sekali. Tentunya kita pemuda-pemuda akan sangat terpanggil untuk segera bisa membantu memulihkan ekonomi negara, khususnya Kota Cirebon. Pemuda di era sekarang salah satunya harus bisa membangkitkan gairah pertumbuhan ekonomi agar bisa sukses hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 secara maksimal. Harapan tersebut diungkapkan Ketua KNPI Kota Cirebon, R. Jarum, kepada RRI. Menurut Jarum, di era sekarang bukan saatnya untuk para pemuda dan pemudi diam saja, melainkan harus bangkit dan bisa berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman untuk bisa bertahan hidup hingga meraih kesuksesan. Peran pemuda dalam membangkitkan gairah ekonomi sangat penting sekali. Tentunya kita pemuda-pemuda akan sangat terpanggil untuk segera bisa membantu memulihkan ekonomi negara, khususnya Kota Cirebon. Kita akan dorong kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada seperti UMKM dan lain sebagainya dengan bekerjasama dengan dinas terkait agar ekonomi bisa segera bangkit dan masyarakat bisa kembali sejahtera. Semangat untuk bisa bertahan hidup dan berinovasi di tengah pandemi COVID-19 ditunjukkan oleh pengusaha muda asal Klangenan Kabupaten Cirebon, Makmur Hamdalah, yang bergerak di usaha dekorasi seserahan pernikahan dan lainnya. Kepada RRI, dengan penuh semangat, Makmur menuturkan bahwa usaha yang ia rintis bersama sang istri dimulai saat pandemi COVID dan dijalankan dengan penuh kesungguhan untuk meraih kesuksesan. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum saya sebagai pemuda untuk terus berkreasi di tengah kesulitan pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya menciptakan kreasi seserahan mahar khususnya untuk wilayah Ciayu Majakuning. Bisnis UMKM yang saya jalani ini dirintis di awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan saat ini bisnis ini terus berkembang dan alhamdulillah bisnis ini mulai ramai, banyak dipesan oleh masyarakat khususnya calon pengantin yang membutuhkan jasa hias seserahan atau mahar di wilayah Ciayu Majakuning. Peningkatan ini juga cukup signifikan, akhir-akhir ini mencapai 100 box dalam 1 bulannya untuk seserahan. Tentu kita para pemuda-pemudi harapan bangsa yang kelak menggantikan posisi para senior-senior kita yang akan pensiun harus selalu siap dan berinovasi demi membangun diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, hingga bangsa Indonesia di masa mendatang. Pendengar, Polres Metro Jakarta Barat mulai melakukan penilangan bagi pengemudi kendaraan yang melanggar kebijakan ganjil genap di Jalan Tomang Raya dan Jalan Es Parman Raya, Jakarta Barat. Berikut Aditya Prabowo melaporkan. Aditya.
Aditya. Di Tomang Raya, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat mulai memberikan sanksi bukti pelanggaran kepada para pelanggar ketentuan pemberlakuan plat nomor kendaraan bermotor roda 4 ganjil genap di daerah tersebut Kamis 28 Oktober 2021. Dari pantauan tim RRI pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi tampak beberapa kendaraan berbaris saat diberhentikan di bawah flyover Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Mereka diberhentikan lantaran bernomor polisi ganjil saat berkendara di tanggal genap. Menurut Teguh, jumlah pengendara yang ditindak pada pukul 8 sampai 17.00 di dua titik ini mencapai 150 unit. Maka dari itu, Teguh beserta jajarannya kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas, terutama saat operasi ganjil genap. Kebijakan ganjil genap tersebut diberlakukan dari Senin hingga Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dan sore di pukul 16.00 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini tidak berlaku pada hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional. Demikian laporan dari Jalan Tomang Raya, Aditya Prabowo melaporkan. Ya, dari wilayah Jakarta Barat kita akan pantau bagaimana situasi terkini di pintu air Manggarai karena sore tadi sepanjang siang dan sore pendengar wilayah DKI Jakarta sempat diguyur hujan yang cukup deras. Berikut informasinya akan disampaikan langsung oleh Hamzah Arianto. Hamzah, silakan. Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Debit air saat ini di pintu air Manggarai masih terbilang normal, yaitu di ketinggian 600 cm atau sudah naik hampir 50 cm. Hal itu diungkapkan oleh Jamali selaku petugas operator pintu air Manggarai yang menyebut air kiriman Katulampa mulai bergerak dari pukul 2 siang tadi. Perkiraan air akan datang ke Jakarta sekitar pukul 12 hingga 1 dini hari nanti. Ia menambahkan ketika air datang diprediksi status debit air di Jakarta berada di fase waspada, bahkan hingga ke siaga 2. Hingga saat ini petugas masih terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta guna menginformasikan hingga ke masyarakat yang berada di sisir sungai tentang ketinggian debit air. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir sungai di DKI Jakarta agar tetap waspada dan tetap berhati-hati. Demikian Hamzah Arianto, melaporkan langsung dari pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Pendengar, sejumlah klinik di Jakarta Selatan belum menurunkan tarif pemeriksaan PCR meski pemerintah telah menetapkan harga tes PCR sebesar Rp300.000. Berikut Ayu Rahmaning Tias melaporkan. Ayu? Ya, pendengar Pro 3, meskipun pemerintah sudah menetapkan harga tes PCR sebesar Rp275.000, namun sejumlah klinik dan rumah sakit swasta di Jakarta Selatan belum juga menerapkan harga tersebut. Dari pantauan kami di lapangan, seperti klinik Medika Wijaya di Jalan Wijaya 1, Petogongan, Jakarta Selatan, masih menerapkan harga Rp450.000 untuk servis next day. Dan untuk servis Samdem mereka masih menerapkan harga Rp595.000. Selain itu, klinik drive-thru di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan juga yang tidak mau disebutkan nama kliniknya juga belum menurunkan harga tes PCR sebesar Rp499.000. Dan untuk Rumah Sakit Perikasi di Pondok Labu Jakarta Selatan juga masih menggunakan tarif lama yaitu sebesar Rp500.000 sampai Rp900.000. Dalam hal ini, Salsa, salah satu karyawan di klinik Medika Wijaya, mengatakan belum menurunkan harga tes PCR lantaran belum adanya instruksi dari pihak manajemen klinik dan juga laboratorium rumah sakit tempat hasil tes PCR itu dikirimkan. Iya, ya kita soalnya kan masih kerjasama sama laboratorium ya Bu ya, sama rumah sakit yang Salemba. Jadi dari sana belum ada instruksi juga untuk jadi kita belum bisa nentuin harganya. Kita bekerja sama rumah sakit UI, kita masih di bawah naungan rumah sakit UI. Iya.
Dia mengatakan selaku pegawai dirinya tidak bisa main menurunkan harga tes PCR sekalipun pemerintah sudah menginstruksikan agar tes PCR di Jawa dan Bali seharga Rp275.000. Untuk itu pihaknya belum dapat memastikan kapan harga tes PCR yang ditetapkan pemerintah dapat diterapkan di klinik Medika Wijaya. Dan juga Salsa mengatakan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan tes PCR dengan harga normal di klinik Medika guna keperluan penerbangan. Baik, terima kasih Ayu. Dan pendengar, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arte Ardana Sukawati mengingatkan semua pihak untuk jangan sampai ada oknum atau pihak tertentu yang berusaha menaikkan lagi tarif pemeriksaan PCR dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp275.000. Menurut pria yang akrab disapa Co Ace itu di Denpasar hari ini, pemangkasan tarif pemeriksaan PCR yang saat ini ditetapkan pemerintah untuk Pulau Jawa dan Bali turut membawa angin segar bagi pariwisata di Pulau Dewata. Ya, Tomo, berbicara mengenai biaya tarif tes PCR yang dapat berubah sewaktu-waktu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyatakan hal tersebut bergantung pada penyesuaian harga bahan baku tes kit PCR. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan oleh reporter Pro 3 RRI Fitra Maria. Laporan khusus. Laporan khusus. Pak, dengan harga seperti itu Bapak rugi atau tidak? Kalau untuk rugi atau tidaknya, Pemerintah Indonesia resmi menurunkan harga tes swab PCR menjadi Rp275.000 di wilayah Jawa dan Bali dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa Bali. Penurunan harga ini dilakukan setelah Kementerian Kesehatan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk meninjau ulang harga acuan tes COVID-19 di Indonesia. Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Faisal mengatakan penyesuaian harga PCR yang mengalami penurunan saat ini dapat berubah lagi sewaktu-waktu karena komponen dasar dalam tarif PCR terdiri dari biaya layanan SDM, biaya barang habis pakai, dan juga biaya overhead yang harganya selalu mengalami penyesuaian bahan baku tes kit PCR. Sebenarnya dalam konteks kita menetapkan harga itu sangat dipengaruhi oleh struktur biaya tersebut. Jadi ketika ada struktur biaya barang habis pakai yang kemudian turun di lapangan, tentu kemudian itu juga menyebabkan tentu harga itu akan dengan sendirinya juga akan menyesuaikan gitu. Jadi hukum ekonomi, hukum pasar tentu juga berlaku dalam konteks tersebut gitu. Kabar penurunan harga PCR ini tentu disambut baik oleh semua pihak, tak terkecuali para tenaga kesehatan. Dr. Public Health Yusuf Kristianto kepada RRI mengaku sangat bersyukur atas penetapan harga PCR yang baru, karena dinilai tidak terlalu memberatkan masyarakat. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa dengan penetapan harga Rp275.000, pihak rumah sakit dan klinik masih tetap untung. Mengapa? Berikut penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau mau buka kartu lagi, harga satu boxnya itu adalah 4.600.000. Ya. Isinya 50 test kit. Ya. Saya sudah hitung nih, jatuhnya satu test kit itu 90.000, 92.000. Ya. Nah, kemudian kan mereka harus, itu regennya udah ada di situ. Nah, untuk memasukkan itu mereka harus memutar dengan mesin sentrifugal di sekalian. Nah, jadi poinnya gini, biasanya mereka memutar tuh 2 kali, jam 12 sama jam 6 biasanya ya, atau jam 3 gitu. Nah, sebenarnya biaya itu mau cepat atau lama sebenarnya sama aja karena putarannya sama gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau semuanya menggunakan hati nurani, ya ulang berulang saya selalu bilang, petugas swabber pun harus menggunakan hati nurani. Jadi waktu kejadian dulu pakai swab palsu, antigen palsu, itu kan berdosa tuh. Nah, mereka masih untung kok, yakin saya masih untung. Lantas bagaimana tanggapan pengelola klinik tes PCR dan antigen menyikapi perubahan tarif PCR yang baru? Berikut penjelasan manajer operasional Leader Lab Klinik di Bilangan Bekasi, Bapak Ongen Christian dalam wawancara bersama Pro 3 RRI. Kalau untuk rugi atau tidaknya, kami sudah melakukan diskusi internal. Kami memang saat ini sedang berkomunikasi dengan vendor-vendor, baik yang itu untuk penyedia dari tes. Setelah adanya keluar aturan seperti ini, otomatis kami pun akan meminta kepada vendor-vendor untuk
menurunkan harga Ya. dari tes yang akan diberikan, seperti itu Pak. Nah, kalau dengan harga reagen yang masih sekarang Pak, dengan harga patokan Rp275.000 masih masuk atau tidak sebenarnya untuk marginnya? Kalau kami kan berdasarkan harga dari vendor ya Pak ya. Jadi Ya. kalau misalkan memang cukup atau tidaknya, yaitu kami kembalikan ke vendor gitu. Karena kalau sekarang sih memang dari mereka sudah ada wacana untuk turun, disesuaikan dengan harga PCR yang saat ini diberlakukan. Ya, itu. tapi sekarang ini masih harga lama, belum ada pemberitahuan lebih lanjut apakah akan turun atau tidak reagennya begitu Pak dari vendornya. Dari arahan direktur klinik sudah harus langsung diganti harga sekarang. Berarti mungkin sudah ada pembicaraan dengan direktur klinik. Kalau bagian operasional kami hanya menjalankan dari yang sudah ditetapkan seperti itu Pak. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan tarif tes PCR terbaru pada konferensi pers yang berlangsung Rabu 27 Oktober 2021. Dengan keputusan ini, baik laboratorium maupun rumah sakit di seluruh daerah harus mengikuti aturan ini. Ya, berikut kami hadirkan pendapat masyarakat mengenai perubahan biaya tarif tes PCR. Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Bayu dari Jakarta Timur. Oke, Mas Bayu, gimana nih terkait harga PCR yang udah mulai turun jadi Rp275.000? Tanggapan saya sih itu sangat membantu sekali untuk masyarakat ya, apalagi terutama untuk masyarakat yang di kalangan bawah, karena bagi dia itu sangat membantu agar dia bisa apabila ingin berpergian bisa harga tes tidak terlalu mahal dan tidak terlalu makan ongkos yang banyak juga. Makasih Mas Bayu. Sama-sama. Ya, saya Hans dari warga Karangtengah. Kalau terkait harga PCR yang turun jadi Rp275.000 sih, saya ikut seneng ya. Karena saya kan sering juga tuh traveling keluar kota lah untuk ke tempat-tempat wisata, itu kan harus pakai PCR ya. Ya bisa dibilang itu jadi salah satu hal yang harus saya lakukan. Dengan turunnya harga kan ya lumayan meringankan lah. Oke, nama saya Ismi Mbak dari Depok. Sebetulnya turunnya harga PCR gitu ya, dari harga 1 jutaan lah, itu menurun sampai angka 275.000. Sangat-sangat positif ya Mbak buat kita para masyarakat gitu, apalagi untuk orang-orang yang terserang penyakit COVID gitu kan. Para pasien itu kan butuh yang namanya secara berkala ya, bisa dibilang untuk dites PCR. Laporan khusus. Laporan khusus. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, situasi leveling dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan terus dilakukan guna memantau laju penularan COVID-19 di setiap daerah. Hal ini disampaikan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, hari ini, seperti dilaporkan Rini Hairani. Situasi leveling pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan terus dilakukan guna memantau laju penularan COVID-19. Level PPKM juga dapat melihat sejauh mana perkembangan kapasitas respon di tiap daerah. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi saat webinar bertajuk Peran BPJS Kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 Kamis 28 Oktober 2021 mengatakan, situasi pandemi COVID-19 tanah air saat ini kurang lebih sama seperti pada bulan Juni hingga Juli di awal pandemi COVID-19 atau pada tahun 2020. Hal ini juga didukung dengan penerapan protokol kesehatan dan juga implementasi 3T, yakni testing, tracing, dan treatment yang terus digencarkan. Bagaimana kemudian kita memastikan protokol kesehatan di level masyarakat dan protokol kesehatan di level individu ini tetap dijalankan juga menjadi sesuatu yang terus menjadi kampanye kita selama masa strolling tadi. Selain itu upaya untuk desinfeksi juga terus kami ingatkan karena ini juga kita ketahui bahwa penularan virus COVID-19 ini bukan hanya airborne tapi juga bisa droplet yang kemudian bisa berada pada benda-benda yang atau permukaan-permukaan yang mungkin bisa terkontaminasi dengan COVID-19. Sementara itu, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pani mengatakan, pelevelan dalam PPKM cukup efektif dilakukan. Namun, upaya 3T juga harus terus digencarkan. Tracing itu dikenal sebagai kunci utama di dalam pengendalian. Jadi solusinya adalah bukan dengan mengubah-ubah indikator, tetapi dengan mencapai
mencapai seluruh indikator standar, indikator basic, indikator dasar di dalam pengendalian. Itu menjadi solusi. Perkembangan angka reproduction number atau angka laju penularan COVID-19 di Indonesia pada Oktober 2021 sudah di bawah angka 0,95. Angka ini menurun dibandingkan September 2021. Angka 0,95 menandakan setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,62 orang, sehingga jumlah transmisi kasus terus berkurang. Selanjutnya, angka laju penularan provinsi yang paling tinggi masih di Gorontalo dengan 1,24. Pendengar, 3 kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Perdagangan berkolaborasi membuat Direktori Produk Indonesia berbasis digital. Nantinya direktori ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi sektor UMKM sehingga mereka dapat terhubung langsung dengan konsumen di berbagai belahan dunia. Informasinya berikut disampaikan oleh Magdalena Krisnawati. Akhirnya harapan kami untuk punya direktori digital mengenai produk Indonesia terlaksana. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM kini dapat memperluas pemasaran dan terhubung langsung dengan konsumen di berbagai negara melalui platform Direktori Produk Indonesia berbasis digital atau inaproduct.com. Direktori Digital Produk Indonesia ini dibuat melalui sinergi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN yang pengelolaan dan pengembangannya dilakukan oleh pihak swasta yaitu PT Inaproduct Indonesia. Dalam peluncuran Direktori Digital Produk Indonesia hari ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, Direktori Digital Produk Indonesia akan memuat informasi semua produk dan merek lokal Indonesia termasuk produk UMKM dan sebagai bagian dari upaya mendorong sektor UMKM masuk ke ekosistem digital. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencapai target UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital. Saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Menurut Teten, saat ini baru ada 16 juta UMKM di Indonesia yang sudah masuk ke ekosistem digital. Di tahun 2024 mendatang, Indonesia menargetkan sebanyak 20 juta UMKM sudah masuk dalam ekosistem digital. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan keberadaan Direktori Produk Indonesia berbasis digital ini menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan UMKM, yaitu masih minimnya jaringan atau networking yang membuat lemahnya daya saing UMKM di Indonesia. Yang tadi saya bilang kurang networknya, kurang jaringannya, dan mudah-mudahan dengan produk Inaproduct ini kita bisa menjual barang UMKM lebih baik dan lebih dikenal. Diperkirakan sebanyak 800.000 UMKM akan masuk dalam Direktori Digital Produk Indonesia. Selain untuk memperluas pasar hingga level global, Direktori Produk Indonesia berbasis digital diharapkan juga dapat lebih meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pendengar, beralih ke berita olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Riau terus mematangkan persiapan kontingen yang akan diikutsertakan dalam Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 Papua. Dari RRI Pekanbaru, Ririn Ayunda melaporkan. Dan kita pun dari seluruh pengurus ini sudah masuk sistemnya pengaturan untuk keberangkatan. Multi-event olahraga akbar tingkat nasional antar Paralimpian Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 16 Papua akan berlangsung 2 hingga 15 November 2021. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan, National Paralympic Committee (NPC) Riau terus mematangkan persiapan kontingen yang akan dibawa serta menuju Papua. Ketua NPC Riau Jaya Kusuma mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan termasuk hal-hal teknis untuk keberangkatan. Hal ini mengingat atlet yang akan diberangkatkan merupakan disabilitas fisik baik tunarungu, tunanetra, tunawicara, serta tunadaksa. Dalam waktu dekat, NPC Riau akan menggelar rapat menyeluruh bersama pengurus dan tim pendamping membahas seluruh program teknis agar selama keberangkatan, pelaksanaan serta kembali berjalan dengan lancar dan aman. Nah, kami mengadakan pertemuan kembali ini seluruh pengurus untuk menyusun program macam mana keberangkatan itu diatur supaya jangan sampai di jalanan ada yang tertinggal.
tertinggal ataupun ada yang hilang, ini perlu diawasi. Maklum kita kan bahwa tidak semuanya umum sehat. Ada yang grahita, ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Itu kan ekstra pengawasannya juga harus ada. Makanya kami akan adakan pertemuan untuk seluruh pendamping harus menjaga semua lininya. Jaya Kusuma menambahkan di Peparnas ke-16 Papua, kontingen Riau diperkuat 108 atlet serta 67 official team. Riau akan mengikuti 9 cabang olahraga yakni panahan, renang, atletik, judo, tenis meja, menembak, catur, badminton, serta angkat berat. Rombongan akan bertolak ke Papua pada 2 November 2021. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk malam hari ini. Saya Toma Hakim Sastro Taruno dan rekan saya. Dan saya Siti Ara. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Malam.